Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Selamat pagi, selamat berkarya, walaupun dari kondisi yang sangat terbatas. Dari ruang kerja Gereja GKPI Rawamangun, atas nama majelis, kami menyapa saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Shalom Elohim. Sapaan Rohani edisi Paskah hari ini, Rabu 1 April 2020, bercerita tentang seputar perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan rombongannya yang sudah berada di Transjordan atau di seberang sungai Jordan menuju ke Yerusalem. Kalau kemarin kita merenungkan tentang Yesus yang memberkati anak-anak dari pasal yang sama, Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15, maka saat ini kita merenungkan kekosongan hati dari seorang pemuda kaya yang saleh. Oh, orang yang kaya dan saleh itu masih kosong hatinya ya. Padahal seorang pemuda yang kaya adalah idaman setiap orang tua, bahkan idaman banyak wanita, apalagi dengan predikat saleh. Pemuda yang saleh ini adalah seturut dengan pengakuannya, karena menurut dia atas pertanyaan Tuhan Yesus bahwa dia telah memenuhi semua tuntutan Taurat atau perintah Tuhan. Ya, dia telah melakukannya sejak dari kecil. Kalau demikian, kenapa dia lagi bertanya kepada Tuhan Yesus dan mencari-cari Yesus hanya untuk menanyakan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Padahal dia udah hidup saleh loh. Udah melakukan semua hukum Taurat, perintah Tuhan, tapi dia masih kosong di dalam hatinya. Jawab Yesus, apabila engkau mau sempurna, kalau kau mau sempurna, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin, baru engkau beroleh harta di surga. Jual hartanya supaya beroleh harta di surga, baru datang mengikut aku. Mendengar hartanya dijual, maka pemuda ini balik kanan gerak. Dia sedih karena rupanya semua harta yang dimiliki selama ini harus juga tidak menjadi bersama dengan dia. Dia bersedih. Siapa yang bersedih kalau memiliki harta yang banyak? Kan gak mungkin. Orang hanya bisa bersedih dengan harta yang banyak apabila dia mulai menyadari tujuan hidupnya. Kalau ternyata dia menyadari bahwa tujuan hidupnya bukan hanya di dunia ini, ya, melainkan di dalam kerajaan surga, yakni hidup yang kekal. Orang kaya dan saleh ini berbalik dan sedih. Kenapa sih dia? Kok orang punya harta bisa merasa sedih? Kan gak mungkin. Gak mungkin orang yang punya harta kan bersedih. Tapi orang yang punya harta hanya bisa sedih bila menyadari bahwa tujuan hidupnya bukan hanya di dunia ini, melainkan kerajaan surga atau hidup yang kekal. Kalau dia mulai mentransformasikan hidupnya, ternyata hidupnya bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di hidup yang kekal. Ya, orang tidak akan sedih bila memahami bahwa hidup yang kekal itu adalah urusan roh. Jadi banyak orang tidak merasa sedih, sekalipun dia tahu
tentang masa depan, tentang hidup yang kekal. Tapi banyak orang nggak begitu bersedih. Ya udah, itu kan urusan roh. Aku udah mati, tubuhku udah kembali ke tanah. Mana tahu aku itu mau dimasukkan ke surga, mau ke neraka, itu mah urusan lain. Saya nggak tahu. Tetapi kalau kita mulai berpikir dan kalau kita sadari bahwa yang masuk ke surga atau ke neraka itu adalah juga tubuh kita, dan tujuan hidup kita dari sana, bukan di sini. Jangan beralasan karena tubuh kita mati, karena Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita yang mati ini pun akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua. Percaya? Saya tahu banyak yang ragu-ragu masalah ini, tapi coba saya ingatkan dengan pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga dengan tegas sekali mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Maka pengakuan iman rasuli yang berdasarkan dari Roma 8 ayat 11 itu menyatakan kepada kita kalau tubuh orang-orang yang mati itu kelak juga akan dibangkitkan. Makin banyak orang yang menjadi sulit berpikir dan mengatakan bagaimana dibangkitkan. Saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar melalui sapaan kita pada pagi hari ini. Saya hanya sekedar mengingatkan firman Tuhan bahwa orang yang mati itu akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Coba baca nanti dari Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Laut atau orang yang mati di dalam laut itu sendiri pun akan mengeluarkan orang-orang yang mati di sana. Ya tentu atas kuasa Tuhan, bukan secara otomatis ya. Oleh karena itu kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang masuk kerajaan surga atau yang masuk ke neraka itu bukan hanya roh kita, tetapi memang kita. Dan kalau kegagalan kita itu adalah karena harta, sebagaimana Yesus katakan bahwa kita harus memilih antara Tuhan dan Mammon. Lukas 16 ayat 13 mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kita mengabdi kepada dua tuan, yang satu akan kita kasihi, tapi yang lain akan kita benci. Kalau kita percaya dengan kekuasaan uang, maka kita juga akan melupakan Tuhan. Gitu dikatakannya. Ya. Oleh karena itulah, setiap manusia selalu bergumul. Orang kaya tadi bergumul. Kenapa dia bergumul? Dia sukses secara materi, dia terkenal, tapi dia juga ingin masuk surga. Ternyata karena keinginannya dengan harta itu tidak bisa dilepaskan, maka dia menjerit. Coba baca Roma 7 ayat yang ke-22 sampai 24. Bagaimana Paulus menjerit tidak bisa melepaskan dari tubuh maut ini. Keinginannya memang firman Tuhan, tapi keinginan daging selalu terikat dengan hal-hal yang duniawi, dengan harta, dengan jabatan, dan lain sebagainya. Karena itu memang dipakai iblis untuk menggoda kita. Jangan salah, Tuhan Yesus juga digoda. Coba deh perhatikan di Matius pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Salah satu percobaannya ialah Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu diperlihatkan semua harta dunia ini. Lalu dikatakan kepada Tuhan Yesus, bila kau mau sujud kepadaku, maka semua itu akan kuberikan kepadamu. Aneh ya? Aneh. Lalu Yesus menepis dengan mengatakan, ada tertulis, kau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Bukan materi ya. Bukan materi yang harus kita sembah,
Oleh karena itu, bagaimana selanjutnya? Apakah dosa bila orang-orang percaya itu kaya? Karena dikatakan tadi kembali kalau kita baca di ayat berikutnya, bahwa katanya lebih susah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Seolah-olah mau mengatakan bahwa kekayaan itu menjadi dosa. Sebenarnya bukan, ya. Bukan. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kaya. Misalnya Abraham, itu kaya. Daud, apalagi Salomo. Kemarin kita cerita soal Ayub, ya. Semua hamba mendapat kecukupannya, walaupun tidak selalu diceritakannya. Tetapi semua hamba ini tidak pernah mengejar harta, melainkan menghadirkan kerajaan Allah. Mereka berbakti, dan pada saat mereka menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri mereka, disitulah mereka diberkati oleh Tuhan dan mendapat kecukupannya. Jadi harta itu menyusul kemudian setelah mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam dirinya. Itu sebabnya Matius mencatat dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Oleh karena itu, setiap orang sebenarnya harus memahami apa yang tertulis di Kolose 3 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu bukan untuk uang, jangan untuk uang, tapi untuk Tuhan. Jadi kita berkarya untuk Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita dengan tulus melakukan itu, di situ kita diberkati. Maka dengan demikian kita memuliakan Tuhan melalui karya kita. Jadi memuliakan Tuhan bukan dalam sebuah ibadah, itu kamuflase kalau kita buat. Hanya memuliakan Tuhan di dalam ibadah. Kita bernyanyi, berdoa sampai menangis, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membahas firman Tuhan. Tapi kita sebaliknya setelah keluar dari gereja, orang-orang Yahudi ditegur Tuhan Yesus. Kenapa kamu puasa, tapi setelah kamu puasa kamu mencekik orang, kamu menganiaya, kamu menghina orang, gak ada gunanya. Ya, karena yang dituntut dari kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, bukan mencari kekayaan itu, tapi semuanya itu akan ditambahkan kepada orang yang melakukan pekerjaannya demi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan melalui karyamu. Kalau kita memuliakan Tuhan melalui karya kita, kita akan bekerja dengan semangat dan amanah. Kita akan menikmatinya dengan sejahtera. Dan kita akan dipercaya untuk menjadi saluran berkat. Maka terwujudlah rencana Tuhan bagi keluarga Adam dan Hawa, bagi keluarga Abraham yang diminta menjadi berkat, bagi orang-orang Kristen yang dikatakan harus menjadi garam dan terang dunia. Karena melalui karya kita, ketika nama Tuhan dimuliakan, maka kita telah memenuhi apa yang direncanakan Tuhan dari penciptaan kita, dari rumah tangga kita, dari karya kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom Elohim.